junior dibandingkan Mbak Baby dan Mas Yan kali ya. Gitu. Namun karena saya memang aktif di... Tidak berarti kita lebih pintar, enggak juga. Iya. Iya, mungkin karena saya ketemunya sama berbagai macam orang-orang yang punya masalah dalam pernikahan, jadi belajar banyak sama mereka dan bagaimana mereka mengatasi persoalan-persoalannya. Itu yang seru sih. Ini teman-teman yang hadir udah pada nikah belum? Yang belum nikah boleh ngechat nih, siapa yang belum nikah? Ini yang coba sekarang pertanyaan. Ini kayaknya muda-muda wajahnya nih. Pertanyaan pertama, siapa yang sudah nikah? Bisa tunjuk jari. Nah, udah pada nikah. Videonya di videonya ya. Atau di chat boleh, teman-teman. Chatnya dibuka nggak sih, Mbak? Chatnya dibuka ya? Dibuka. Chat aja. Siapa yang udah nikah? Saya. Oh, saya masih 17. Siapa tahu ketemu jodoh di sini, Mas. Ya, Mas Sabta. Jangan-jangan nanti ketemu di sini nih sama jodoh. Mas Ino udah. Terus Mas Adam juga udah. Wah, banyak yang sudah. Anak baru 1. Oke, good ya. Iyalah. Kita sambil nungguin teman-teman yang mau hadir. Kemudian ya, karena setiap tahapan pernikahan punya persoalannya sendiri-sendiri. Jadi memang tidak bisa berhenti belajar tuh, ya enggak Mbak Baby ya, kita ya. Yang namanya pasangan pernikahan terus-menerus belajar lah. Kalau Mas Slamet Raharjo itu pernah bilang sama saya, a marriage is a battleship. Wah, serem banget. Kapal perang katanya gitu. Nah, oke. Sudut pandang yang menarik ya. Ada yang kapal perang, ada yang kapal pesiar ya. Padahal ada yang kapal pesiar loh. Iya. Itu bagaimana kitanya lah. Ada yang bilang like a siege fortress. Jadi seperti bentengnya dikepung. Yang di luar pengen masuk, yang di dalam pengen keluar. Iya betul. Itu ngapain pada kawin? Takut dong itu. Ini ada yang belum kawin loh Mbak Baby sama Mas Yan. Jangan sampai setelah sesi ini terus mereka memutuskan untuk saya tidak mau menikah. Ya, karena serem. Tujuan dari kita chatting begini nih bukan untuk bikin takut. Iya. Gimana sih caranya yang runyam tuh jadi asik gitu loh. Ntar ada caranya nanti Mas Yan bisa ngasih tahu tuh gimana caranya supaya asik gitu ya. Mbak Lucy juga bisa kasih tahu. Nah kalau Dani kemarin itu waktu kita teleponan bertiga, kami teleponan bertiga dengan Lucy, emang kenapa sih katanya gitu? Apa-apa tuh asik-asik aja. Ya udah, ntar ceritain asiknya tuh kenapa dan gimana bisa bikin asik gitu. Iya. Apakah beda yang masih di rumah sama yang anak-anaknya udah nggak di rumah? Itu kan runyam ya Mas Yan ya. Ruwet bukan runyam. Iya. Petualangan yang terus-menerus mengasihkan sih kalau menurut saya di setiap tahapannya ya. Waktu honeymoon seneng banget gitu. Kita punya anak bayi, persoalan baru. Anaknya mulai balita, ada masalah keuangan, masalah sekolah. Anaknya remaja, pusing kepala gitu kan ya, ngadepin remaja-remaja ya ampun gimana gitu. Perbedaan generasi. Anaknya udah dewasa, udah mau nikah, lebih pusing lagi. Nggak habis-habis ya. Tapi itulah hidup. Kita akan lihat apakah problem di antara pasangan suami istri itu justru terjadi ketika udah nggak ngurusin anak lagi. Gitu. Jadi yang dihadapi udah jadi one to one gitu kan. Kalau dulu kan kita tuh berhadapan dengan banyak hal ya. Tiba-tiba kita one and one. Gitu. Iya. You're telling me. Iya. You telling me katanya Mbak. Hah? Itu kata Mas Yan. Apa katanya? You're telling me. Mas Dani udah masuk. Apa nggak dengar? You are telling me. Oh, oke. Ahmad Dhani udah masuk. Oke. Oke, start. Aduh, suaranya agak keras dikit, Mas. Please. Nggak tahu kenapa ini ya. Enggak? Pesertanya udah, pesertanya. Cek.
Cek. Hai Mas Cek, Dani. cek. Masuk, Halo. masuk. Waalaikumsalam. 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 Mas Dani, dari tunggu-tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok aku di mana mau wajahnya Mas Dani? Saya nggak bisa lihat. Di pin aja Mbak, jadi kelihatan nanti. Dikecilin. Saya lihat. Oke, teman-teman udah masuk semua? Kok deg-degan? Siapa yang deg-degan? Ada Safta Rijalul Sidi. Kok deg-degan? Audioku masuk di situ. Kenapa deg-degan? Masuk. Kayak gitu. Jelek dong. Mbak Safta kok deg-degan? Ya, buat YouTube jelek. Temu idola ya, temu idolanya. Ada Oh, laptopmu ini? Iya, Oh, ya. laptop masuk merekod. Nah, kira ke YouTube-nya enggak kan? Ayo terusin lagi. Biar modulasi Oke. ke sana juga bagus. Dibuka aja. Iya, iya. Buka aja. Cek, cek. Are you hearing what I say? Iya. Mas Dani, dengar. Dengar ya? Yes. Ini di sini ada opa yang Lubis yang aku bilang ceritain kemarin itu, yang dokter dari Harvard itu ternyata pengagummu loh Mas Dan. Waduh. Heeh. Waduh. Istriku SMA 2 lagi. Waduh. Dulu Ini istriku yang dulu juga SMA 2. Ya sampean kenal aku, nggak usah ngomong aku deh. Oh gitu ya. Iya. Ya, Istrinya Din Samsudin juga SMA 2 kan? Ya kayak banyak gitu SMA 2. pokoknya Oke. SMA 2 itu melahirkan saya lebih. Kalau SMA 2 Kamar sama. monggo Mbak Bibi, silakan. Mas Daninya udah ada. sebentar. Kita mulai. Udah masuk sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu dulu. Nanti takutnya apa namanya? Tinggalkan. Suami saya juga ini dulu punya band, dia ngefans banget sama lagu-lagunya Mas Dani, suka mainin lagu-lagunya Mas Dani. Salam dari para penyanyinya buat Mas Dani. Ini fansnya Mas Dani banyak nih di sini nih. Muhammad Riko ini, Mas Muhammad Riko ini timnya Mas Dani bukan? Gimana? Mas Muhammad Riko ini timnya Mas Dani bukan? Bukan. Bukan ya, saya mute dulu ya. Saya mute dulu. Oke, selamat datang. Sambil kita menunggu yang lain. Apakah masih lama, Puput? Kalau di iPhone sih bagus lightingnya. Oke. Anita Arianti, saya mute dulu ya. Ini Mbak Anita Arianti. Oke, kita mulai aja dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Alhamdulillah. Puji Tuhan kita bisa kumpul meskipun belum ada beberapa nama yang belum join ya, masih ada sekitar 30 nama yang belum join. Tapi senang sekali. Saya berterima kasih kepada yang pertama kepada Boss of the Legend ya, kepada Mas Ahmad Dhani. Oke, terima kasih banget bahwa hari ini Anda bersedia untuk sharing karena tahu dari musisi. Coba, saya mau tanya, siapa yang sering nonton video Legend? Angkat tangan. Saya. Dari situ kita tahu, mudah-mudahan saya benar ya. Kita tahu Mas Dhani ini bukan sekedar musisi, bukan hanya musisi. Tapi kalau saya tulis pemikir masalah kebangsaan, itu bukan tanpa alasan. Kenapa? Karena beliau itu pembelajar, pencari info tentang sejarah, agama, gitu ya Mas Dhani ya? Kira-kira seperti itulah. Jadi curiosity-nya, jadi semangat curiousnya, semangat untuk pengen tahunya tuh luar biasa. Saya
menyadari saya banyak ngobrol sama Mas Dani. Ternyata ternyata oke, info apa kayak sama dengan info gitu. Di video legend itu kalau Anda nonton, tolong sebentar saya mute dulu ya, yang rame-rame saya mute dulu sebentar. Jadi bisa dilihat dari video itu, produksi dari Mas Dani itu bukan hanya sekedar musik, tapi juga bagaimana ada diskusi-diskusi dengan para pakar, ya, bagaimana Mas Dani mengulas sesuatu, gitu ya. Sesuatu itu yang bisa kita simpan sebagai wawasan, gitu. Jadi Mas Dani bukan just a musician, tapi sekali lagi saya bilang pembelajar yang luar biasa, gitu ya. Nah, nanti anak-anak muda di sini juga anak-anak tua ya, termasuk saya kan anak tua nih, bisa dapat banyak sekali dari video legend itu. Ini saya bukan promoin ya, tapi marketing sebenarnya. Enggak, bercanda. Ya, kayak gitu. Jadi apa yang bagus bisa kita tiru ya. Terima kasih Mas Dani. Saya juga sebelum saya ke Mbak Lucy ya. Sebelum saya ke Mbak Lucy, saya juga mau menyapa yang nanti akan menjadi co-speaker ya. Ini ada Dr. Rusdian Lubis. Beliau ini sangat kaya sekali dengan pengalaman karena profesi terakhir jabatan beliau di Manila itu penuh dengan suka, duka, dan kakak-kakak yang lain. Jadi beliau itu bekerja sebagai seorang pejabat di Manila gitu ya. Dan itu banyak sekali ceritanya, sugih banget ya. Benar ya Mas ya? Mas Jan sugih cerita ya. Jadi Mas Jan itu karena udah kelamaan hidup aja. Udah kelamaan hidup. Oh, tapi karena kesono kemari jadinya kaya gitu ya. Oke, yang ketiga saya terima kasih banyak buat Mbak Lucy. Mbak Lucy Kusman ini adalah seorang aktivis transformational coach, tapi juga aktivis untuk masalah-masalah pasangan suami istri gitu ya. Kayak gitu. Oke, saya mute dulu ya Mas Angga ya. Oke, saya mute dulu Mas Angga. Ya. Ada lagi yang datang mungkin Bu Ina sudah datang belum ya? Bu Ina sudah masuk? Ada satu lagi? Sudah, ada satu lagi psikolog yang akan memberi kita banyak masukan nanti. Nah, ini dia Ina Pramundita. Halo Ina. Mbak Ina. Halo. Ini Mbak Ina ini psikolog yang gagah perkasa ini. Ya, gagah perkasa. Nanti kita bisa lihat bagaimana Mbak Ina ini berperang atau memerangi kebosanan-kebosanannya akibat kelamaan ngumpul. Saya mute dulu. Oke. Ya wes, sekarang kita mulai saja ya. Yang belum saya mute dulu. Nah, saya mute dulu. Saya mute dulu ya. Bentar. Ini siapa nih Terry ini? Saya mute dulu ya. Oke. Tolong jangan bikin voice ya di sekitar Anda. Oke, sekarang kesempatan pertama saya akan berikan kepada Mas Dani. Nah, kenapa kok kita milih, saya tadi lupa kasih prolog, kenapa kita milih materi ini, topik ini gitu ya. Kan ada komentar yang, aduh topiknya kok receh gitu sih gitu ya. Aduh topiknya kok gitu sih. Menurut saya ini bukan begitu, tapi ini adalah tentang psikososial ya. Ada, kalau Anda browsing, ada kenaikan ya, kenaikan pengajuan perceraian ya. Salah satunya di masa pandemi ini, salah satunya di Jakarta Pusat. Ada pengajuan peningkatan pengajuan perceraian. Tutup dulu. Ditutupin bisa, Mbak? Di mute. Di mute ya. Oke. Ya. Terima kasih. Jadi ada indikasi pengajuan yang meningkat, pengajuan perceraian. Terus saya gini, lah kok sampai segitunya sih gitu ya. Kalau memang karena pandemi yang terlalu banyak berketemu, 24 jam ketemu gitu, sehingga
begah ya, kalau orang Jakarta bilang tuh begah gitu ya. Kok sampai segitunya, separah itu sih gitu. Nah, nanti saya akan menuju ke Mas Dani yang pertama. Tapi sebelumnya saya mau nyun kepada Mas Dr. Yan Lubis 1 menit, Mas. Kita bicara 1 menit. Kalau kita, ini soalnya pakarnya nih. Yang udah berapa puluh tahun nikah nih. Nah, sebetulnya tuh pandemi dan kelamaan suami istri bareng itu gimana menurut Anda? 1 menit ya. Kalau 1 menit jawaban saya cuma ini, ruwet. Oke, 1 menit yang berikut. Inti sebabnya. Ini adalah suatu, kalau dalam bahasa Inggris adalah unprecedented situation, di mana belum pernah kita mengalami dalam kehidupan keluarga yang seperti ini. Hampir 5 bulan ya kita harus berhadapan terus. Terutama buat saya cukup berat karena 5 tahun saya di Manila, di Asian Development Bank, itu saya hampir membujang, ketemu istri cuma 1 minggu dalam 1 bulan, karena tugas saya juga kemana-mana waktu itu. Jadi unprecedented dalam rumah tangga. Yang kedua juga unprecedented dalam aspek ekonomi. Kita melihat sekarang banyak sekali keluarga yang mengalami masalah ekonomi. Suaminya kemudian dirumahkan atau istrinya dirumahkan dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hampir tiap menit kita merasa diancam oleh COVID. Kita nggak akan tahu sampai kapan kita hidup ini, terus terang aja lah. Jadi 3 hal itu akan memberikan suatu impact atau suatu pressure yang luar biasa. Nah, bagaimana tiap orang, tiap keluarga akan menghadapi ini, tentunya tergantung dari ada suara masuk. Mbak Puput boleh bantu di mute, Mbak, teman-teman yang tidak bicara. Di mute aja semua. Jadi Sekarang mute semua ya. Mute aja semua. Oke, saya ulangi. Jadi ada 3 hal. Yang pertama unprecedented dalam aspek hubungan keluarga, kita di rumah terus-terusan 5 bulan. Yang kedua juga dalam aspek ekonomi sangat berat. Dan yang ketiga aspek kesehatan, kita nggak tahu kapan kita mau hidup itu. Jadi tiga faktor ini yang membuat dalam tanda kutip hidup kita sangat berat, dan ini tentunya mempengaruhi hubungan keluarga, hubungan suami istri, anak dan orang tua dan sebagainya. Oke. Saya berhenti di sini, bukan pakarnya di bidang itu. Saya membuka. Oke. Ntar ceritain lagi ya yang lebih seru ya. Kita lagi yang lebih seru apa yang Anda alami ya. Oke, kita masuk sekarang ke Mas Dani. Kita kasih applause dulu, giving applause dulu buat Mas Dani. Yang sudah bersedia untuk gabung sama kita ngomongin sesuatu yang bersifat psikososial, karena keluarga itu adalah ketahanan masyarakat. Nah, iki mau tanya Mas Yo. Sebentar. Tanya apa? Oke, saya tanya, konsep betah bersama itu, tapi jawabnya jangan pendek-pendek ya. Anda harus menguraikan seperti halnya seorang pakar psikologi gitu. Ya, apa sih menurut Anda konsep betah bersama? Udah ya? Itu konsep betah bersama ya? Jadi konsep betah bersama itu, karena ini penting gitu loh. Apa Ibu? Ya, kalau saya itu karena memang awalnya memang saya itu orang yang senang di rumah. Oh. Jadi memang nggak semua orang itu betah di rumah ya. Kalau saya itu memang dari dulu memang betah di rumah. Okay. Bahkan saya termasuk anak muda yang jarang dugem. Itu. Saya itu anak rumahan nomor 1 itu. Terus ini saya menceritakan latar belakang pribadi saya dulu sebelum saya menceritakan keadaan sekarang kan. Jadi semua kan pasti ada latar belakangnya. Latar belakangnya saya itu adalah dari kecil, dari muda memang suka di rumah. Nomor 1. Jadi mungkin yang
membedakan saya dengan anak-anak saya yang sekarang, Al-Eldul itu, saya suka di rumah gitu loh. Saya suka di rumah. Jadi apabila ada istri saya yang nggak betah di rumah, itu pasti akan nggak betah juga sama saya. Karena saya betah di rumah. Saya betah di rumah. Jadi paling kalau dulu pergi ya, dulu ya, itu paling ya cuma nonton bioskop malam minggu gitu. Jadi kalau di Jakarta itu ibu-ibu, bapak-bapak yang seangkatan sama saya, mungkin mereka akan jarang ngelihat saya di tempat-tempat dugem di Jakarta tahun 90-an, baik tahun 90-an maupun tahun 2000-an. Karena memang saya basically-nya orangnya nggak suka keluar rumah. Jadi kalau keluar rumah itu pun kalau itu jika belanja, ada yang harus dibeli, belanja, baru saya keluar rumah. Kalau enggak ya saya nggak keluar rumah gitu. Dan itu berlangsung sampai saat ini. Jadi kebetulan karena mungkin saya termasuk salah satu anomali di antara bapak-bapak yang lain, karena adanya sekolah di rumah itu saya senang, sekolah online itu. Karena setiap pagi saya bisa ngelihat anak-anak saya. Maksudnya saya kalaupun mereka harus sekolah seperti biasa, saya juga senang. Tapi artinya ketika anak-anak harus nggak sekolah itu saya juga senang, karena saya mengambil hikmah bahwa anak-anak itu kayak saya tuh dulu itu waktu pertama kali punya Al-Eldul, saya ngerasa sekolah itu merenggut kebersamaan saya bersama anak-anak gitu. Jadi makanya ketika dulu Al sama Dul ingin pendidikan di rumah itu homeschooling, saya senang sekali gitu. Tapi ya semua plus minus lah. Homeschooling tuh ada plus minusnya, sekolah biasa juga plus minusnya. Nah sekarang anak-anak dipaksa homeschooling kan di rumah kan sekarang kan, dengan tanda kutip meskipun guru yang nggak datang tapi gurunya online sekarang. Jadi buat saya alhamdulillah disuruh di rumah itu buat saya nggak pernah menjadi masalah, karena memang saya orang rumah, dari dulu juga kerjanya di rumah kan. Saya dari tahun 97 saya rekaman, saya bekerja di musik tahun 92. Tahun 97 saya udah punya studio pribadi. Di rumah. Jadi sejak tahun 1997 praktis saya nggak pernah keluar untuk rekaman. Jadi saya tahun 97 sudah punya studio pribadi. Waktu itu masih ngontrak di tempat lain. Terus tahun 1999 saya sudah punya studio di rumah saya sendiri. Jadi sejak 1999 saya nggak pernah keluar rumah sampai hari ini, karena saya kerjanya di studio di rumah saya sendiri. Jadi nggak pernah keluar. Saya nggak seperti orang yang bekerja 9 to 5 ya. Jam 9 keluar rumah, jam 5 sore pulang kantor gitu ya. Enggak, saya hampir nggak pernah mengalami itu. Paling kalau keluar meeting di luar itu pun nggak lama. Atau biasanya zamannya sibuk-sibuknya konser, tour, nah itu juga cukup menyiksa buat saya. Saya harus meninggalkan keluarga untuk konser, tour gitu ya. Itu cukup menyiksa buat saya karena saya harus meninggalkan rumah. Terus maka dari itu saya bikin Republik Cinta Manajemen itu adalah dalam upaya untuk mencari uang di mana artis-artis yang nyanyi saya yang dapat uang. Gitu. Artis-artis yang pergi keluar kota saya tetap di rumah gitu. Itu konsepnya seperti itu. Awal-awalnya dibuat Republik Cinta Manajemen tahun 2007. Jadi saya punya banyak koleksi DVD musik, PH piringan hitam musik, hitam, terus CD
itu bisa dibuat ruangannya gara-gara pandemi ini. Akhirnya saya punya kesempatan lebih banyak untuk nggak pergi kan. Akhirnya saya pergunakan waktu itu untuk membangun ruang musik saya yang selama ini tidak pernah diurusin. Koleksi CD saya dari tahun 90-an, koleksi dan koleksi piringan hitam, akhirnya sekarang ada, alhamdulillah sudah kumpul dalam satu ruangan ya gara-gara pandemi ini. Oke, Mas, boleh nggak sebelum diterusin saya tanya sedikit? Oke, kenapa kok, apa yang Anda cintai dari sebuah rumah gitu? What is the meaning of a house for you gitu? Apa makna dari arti rumah itu buat Anda? Kok Anda begitu nyaman di rumah gitu? Apa yang bisa diceritain dari mungkin masa lalu atau apa? Mungkin ya dulu saya itu di Surabaya. Di Surabaya rumah saya itu paling jauh di antara teman-teman yang lain. Daerah mana tuh? Ini saya di Surabaya loh ini. Daerah Ndigo. Kan sekolah saya kan SMP Negeri 6 Surabaya. Jalan Jawa kan. Itu kan posisinya di kota kan. Sedangkan rumah saya agak pinggir. Waktu itu Jalan Sukomanunggal, Jaya. Oh iya. Ngesong. Barat. Sekarang ada Kejaksaan Negeri Surabaya itu di situ tuh ya. Itu dulu rumah saya daerah situ dulu. Itu dulu jauh dulu. Jadi di antara teman-teman saya yang lain, saya termasuk yang paling jauh sendiri. Jadi saya jarang main sama anak-anak akhirnya. Sama anak-anak SMP 6 ya waktu itu ya. Lebih jarang main ketimbang teman-teman karena masing-masing yang lain rumahnya berdekatan. Jadi sehingga selama SMP saya lebih baik di rumah. Tapi di situ justru saya malah menemukan keasikan sendiri di rumah gitu. Saya bingung mau ngapain di rumah. Terus dari kelas 1 SMP itu saya merasakan memang kesepian. Rumah saya jauh. Teman-teman saya kan dekat SMP 6 kan rumahnya bisa bersepeda, mereka masih bisa ketemuan naik motor gitu ya. Rumah saya jauh sendiri. Tapi di antara kesendirian itu justru saya menemukan keasikan sendiri. Karena di rumah saya itu ada kaset-kasetnya mama papa saya yang nganggur. Akhirnya saya lebih sering di kamar sendirian dengerin kaset-kaset yang mama saya itu, dan ternyata itu berefek positif kepada pengetahuan musik saya ternyata gitu. Dan itu berlangsung sampai SMA kelas 3. Jadi memang kebetulan rumah saya karena rumah saya jauh, jadi saya jarang main sama teman-teman sekolah gitu. Oke. Bukan nggak kesepian kan ya? Nggak kan ya? Oke, Mas. Justru saya akhirnya menjadi terbiasa kesepian. Yang penting selama masih bisa dengerin musik aja gitu ya. Selama masih bisa dengerin musik itu musik menjadi satu-satunya teman saya waktu itu ya. Oke. Pertanyaan kedua ya Mas ya. Pertanyaan kedua. Ya, monggo. Keluarga yang solid ya, apapun bentuknya. Setiap keluarga kan bentuknya beda-beda ya. Apakah dia kakek nenek, apakah sebuah keluarga campuran, sebuah keluarga yang ada tiri dan sebagainya. Itu keluarga yang solid, supaya solid ya, apapun bentuknya. Menurut Anda, apakah betul itu sebuah pertahanan masyarakat itu? Jadi keluarga itu adalah ketahanan masyarakat. Setuju nggak? Ya sebenarnya itu kan basic ya. Semua tuh semua tuh awalnya dari keluarga. Semua awalnya dari keluarga. Kebetulan saya juga dari keluarga yang bapak ibu ada gitu ya. Artinya sampai saya lulus SMA, saya hidup bersama ayah, bersama papa dan mama. Sampai saya lulus SMA itu saya hidupnya sama papa dan mama ya. Artinya komplit. Saya termasuk komplit. Meskipun ekonomi nggak terlalu baik, tapi hidup bersama papa dan mama itu mungkin menurut saya itu sesuatu yang nggak bisa dilawan dengan materi sebenarnya ya. Karena beruntunglah bagi teman-teman yang masih bisa hidup bersama bapak ibu, ya, bunda ayah ataupun papa mama, itu sebenarnya nggak bisa diganti dengan materi. Jadi menurut saya termasuk anak laki-laki yang fulfilled ya Mas.
fulfilled, Hah? terpenuhi. Jadi Ya, jiwanya fulfilled. Ya. Jadi saya dari TK sampai SMA itu saya mendapatkan pendidikan laki-laki dari ayah saya sampai lulus SMA, dan saya juga mendapatkan kasih sayang ibu, perhatian seorang ibu sampai lulus SMA, dan itu menurut saya itu sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh materi menurut saya gitu. Tapi ada satu cerita yang saya buka ya ke audiens, nggak apa-apa ya. Ada satu cerita kehebatan ibu ya. Kehebatan ibu Anda adalah membolehkan Anda tidak kuliah tapi langsung bermusik total. Itu nggak semua ibu bisa seperti itu. Itu hebat banget gitu. Gimana cara merayu dan meyakinkan? Kalau saya sih gini, mama saya itu kan bapaknya Jerman, ibunya Portugal sama Sunda lah. Jadi mama saya itu 75% kan bule gitu ya. Jadi memang cara berpikirnya mungkin agak beda dengan ibu-ibu yang lain ya. Ibu lain gitu ya. Cara berpikirnya emang udah ke barat-baratan dari dulu, karena memang dari lahir bahasanya juga bahasa Belanda, dan memang mama saya orangnya itulah, menurut saya mendapatkan pelajaran bagaimana memberikan kemerdekaan kepada anak itu justru dari mama saya itu gitu. Oke. Sip. Oke Mas Dhani, nanti kita lanjut lagi ya dengan pertanyaan. Sekarang karena tadi menyangkut fulfilling dari bagi seorang manusia. Kebetulan di tengah kita ada Bunda Ine Musyanto, ini seorang psikolog ya. Nah, Mbak Ine. Sebentar. Unmute dulu, Mbak. Ya, oke. Mbak Ine. Maaf, ini suara. Maaf, suaranya kok saya dengar tadi agak kresek-kresek sebentar. Ya, oke, lanjut Mbak Baby, lanjut. Ya, jadi kalau dilihat dari di pandemi ini konon ada pasutri, pasangan suami istri ya, yang merasa berat ya karena harus ketemu 24 jam gitu ya. Nah, ini ada nggak hubungannya dengan fulfilling ini tadi? Jadi orang yang jiwanya sudah terisi ya, kayak Mas Dhani gitu ya, dia settled gitu ya, jiwanya settled gitu. Apakah pengaruh nggak terhadap kekuatan diri dalam menghadapi pasangannya gitu? Karena nggak mudah ya, banyak saya baca di data itu alasan dari pengajuan perceraian itu adalah karena sumpek rumpek kata Mas Yan tadi, ruwet gitu ya. Nah, ini seseorang yang fulfilled gitu ya, ini punya kekuatan lebih nggak untuk menghadapi menghadapi pasangan dan juga menghadapi situasi yang boring gitu, harus 24 jam ketemu. Gimana Mbak Ina? Ya, jadi pastinya kalau kita bicara fulfill atau terisi penuh begitu ya, pastinya berarti pengalaman yang dimiliki, kemudian perasaan-perasaan yang dimiliki itu pasti cenderung positif. Dan ketika itu memang penuh dengan hal-hal yang positif, apakah itu hubungan, pengalaman, kemudian perasaan, otomatis memang kekuatannya menjadi lebih. Tapi sebetulnya bukan hanya masalah fulfill atau tidak fulfill sebetulnya Mbak Dewi di sini. Yang kita perlu pertanyakan adalah apakah memang benar standar atau dasar dari membina hubungan itu sudah oke-kah atau memang sudah punya celah dari awal? Nah, ini yang kita perlu tahu nih, gitu. Iya, dan biasanya memang berarti antara perasaan komit
komitmen itu yang perlu kita pertanyakan dulu nih. Kemudian dengan nilai-nilai pernikahan, nilai-nilai perkawinan, pernikahan, keluarga itu juga menjadi penting gitu. Kadang-kadang dan banyak yang saya jumpai juga kurang fulfill atau sebetulnya punya pengalaman yang tidak bagus juga, tetap juga bisa menjadi apakah pasangan yang kuat juga, pasangan yang memang strong gitu ya, saya bilang ikatannya itu tidak hanya dari satu aspek. Kita perlu melihat dari banyak kondisi gitu. Okay. Terus saya lihat Mbak Lucy udah mantuk-mantuk gitu. Apa kabar Mbak Lucy? Udah lama kita nggak jumpa. Jadi gitu Mbak Baby. Sementara sih itu yang bisa saya sampaikan. Jadi badai itu bisa teratasi lebih baik kalau memang pada dasarnya hubungan emosional dari pasangan itu sudah kuat gitu ya. Sudah kuat ya. Betul. Ya, betul, okay. Saya setuju itu. Nah, yang perlu kita pertanyakan itu tuh, ada apa nih? Berarti ada something wrong sebetulnya ketika ada badai lewat gitu ya, atau hembusan angin dikit aja semilir, kalau itu sudah memang ada celahnya, dia bisa rontok juga tuh, bisa goyang juga tuh gitu. Jadi itu celah itu yang kita harus cari dulu. Celahnya di mana gitu. Oke. Apalagi pandemi itu bukan semilir angin ya, pandemi ini badai. Ya. Oke, balik ke Mas Dani, Mas Dan. Balik ke Mas Dani. Ya. Tadi konsep betah bersamanya tuh gimana ya? Tadi kan Anda bilang bahwa pada dasarnya memang senang di rumah gitu. Tapi kalau Anda melihat, Anda kan orang yang cerdas nih ya. Ngaku nggak kalau cerdas? Ayo. Sedikit-sedikit. Sedikit. Ya, jadi kalau Anda melihat gitu ya, Anda kan sekarang udah hampir 50 umurnya ya. Nah, itu kan berarti perjalanan tentang berkeluarga itu kan sudah punya inilah ya, punya konsep-konsep. Sebenarnya ya. Menurut Anda kalau bisa dibagikan ke peserta ini, ke audiens ini, karena ini kita juga live ya di Facebook, jadi biar semua masyarakat juga banyak yang bisa mendengarkan. Perlu nggak kita bikin konsep betah bersama, betah bersama? Nomor satu sebenarnya konsep keluarga itu kan adalah konsep nilai ya. Nah masalahnya apakah nilai-nilai yang dianut itu sudah mantap ya? Karena kan konsep nilai-nilai dalam berkeluarga itu kan dipengaruhi oleh agama, dipengaruhi kebanyakan oleh agama ya, kebanyakan ya. Misalnya saya misalnya di dalam Islam itu bercerai itu nggak apa-apa dalam Islam. Sedangkan di agama Katolik misalnya orang bercerai itu nggak boleh. Jadi di dalam konsep berkeluarga di agama Katolik itu menikah untuk selamanya. Nah ini yang agak membedakan konsep ini di antara nilai-nilai masing-masing keluarga. Nah, di dalam Islam pun itu juga masih banyak perbedaan pendapat soal berkeluarga ini gitu. Sakinah mawaddah itu juga perlu dimatangkan lagi konsepnya. Kalau kita bicara soal konsep yang universal, misalnya di dalam misalnya kita lihat di Amerika Serikat ya, konsep keluarga itu dibentuk oleh film-film Hollywood. Jadi kalau kita dulu nonton tahun 80-an ada film judulnya Growing Pains, terus Family Ties. Itu adalah konsep-konsep keluarga yang memang sengaja mereka buat. Jadi mereka semacam membuat sebuah American family value, American family value. Dulu saya pas masih remaja, kalau lagi nonton film-film seri TV Amerika itu ya, saya selalu ada yang namanya perbedaan pandangan antara konsep nilai keluarga di Indonesia dengan di Amerika. Itu saya rasakan sendiri kok bapak saya kok nggak kayak bapaknya di film ini ya, Growing Pains, kayak gini. Jadi kadang-kadang memang Indonesia butuh satu
satu konsep yang ini kira-kira konsep keluarga Indonesia itu seperti ini gitu loh. Karena kan Indonesia ini kan mungkin lebih variety ya daripada Amerika ya. Kalau di Amerika kan bangsanya nggak banyak, kalau di Indonesia kan banyak gitu, terutama heterogen. Maksudnya heterogen. Heterogen. Ya, heterogen ya kan. Kalau Amerika kan sebenarnya kalau kita bilang heterogen ya nggak terlalu heterogen karena mereka kan mostly European kan, mostly mereka European semua gitu. Kalau kita kan ada Jawa, ada Madura, ada Sunda, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi ya. Nah, kita butuh satu konsep family value yang belum pernah digodok gitu, seperti apa yang sudah dilakukan oleh negara Amerika Serikat dalam sebuah pabrik besarnya yaitu film Hollywood. Itu memang benar-benar di tahun 80-an tuh konsep keluarga itu dimatengkan dalam sebuah film seri yang ditonton oleh jutaan pemirsanya di televisi swasta tersebut gitu. Jadi mereka udah punya konsepnya itu gitu. Nah, sedangkan kita kan belum. Jadi kadang-kadang dari family value seorang istri mungkin nggak sama dengan family value-nya seorang suami. Jadi kadang-kadang itu juga membuat sebuah ketidakutuhan konsep berkeluarga di Indonesia. Nggak usah beda agama. Sesama Muslim pun kadang-kadang masih ada perbedaan gitu dalam membangun rumah tangga karena kebanyakan anak-anak muda ketika menikah di usia 20-an itu mereka menikah aja gitu. Mereka nggak berpikir bahwa menikah itu adalah membangun satu konsep family value tadi itu, membangun nilai-nilai keluarga yang disepakati bersama harusnya di awal. Jadi kadang-kadang ada kayak misalnya sekarang ya, kalau misalnya kita ikut misalnya sama-sama Muslim misalnya, nah kita nih mau bergaya keluarga Muslim Salafi atau menggunakan konsep Muslim moderat atau konsep Muslim misalnya NU kah atau karena semuanya nggak sama. Itu yang harus disepakati dari awal. Misalnya kalau ada nanti anak-anak kita yang mau menikah, ya kita harus duduk dulu. Ini mau menikahnya dengan cara Islam, tapi tanaman moderatkah? Moderat, ya moderatnya seperti apa gitu. Jangan nanti ketika sudah menjalani keluarga nanti terjadi clash gitu kan, clash nilai gitu. Akhirnya nanti ada pertempuran nilai yang tidak disepakati bersama dari awal gitu. Itu yang biasanya membuat keluarga-keluarga itu pecah di tengah jalan karena dari awal nggak pernah dikonsep gitu. Saya kan bisa ngomong gini karena saya pernah mengalami perceraian. Kalau saya nggak pernah mengalami perceraian, jadi nggak tahu gitu. Berarti setiap perkawinan sebaiknya atau di tengah perkawinan itu boleh kita harusnya ini ya membuat sebuah keterbukaan ya. Kalau misalnya memang belum dikonsep, di tengah jalan pun dikonsep nggak apa-apa kan? Bisa. Konsep. Kayak misal di Amerika kan psikolog untuk urusan rumah tangga kan kayaknya kan laris gitu ya, nggak seperti di Indonesia. Di Indonesia kayaknya orang nggak terlalu penting untuk datang ke sebuah psikolog pernikahan gitu. Kalau kita lihat film-film Hollywood kan banyak tuh mereka datang ke psikolog pernikahan ya. Nah di sini kita butuh psikolog pernikahan yang bisa memberikan solusi dan pengertian di mana bahwa dalam sebuah pernikahan itu nilai-nilai keluarga itu dalam keluarga itu memang harus dibentuk, tidak bisa dibiarkan saja gitu karena banyak hal-hal baru yang mungkin bisa juga muncul. Misalnya kayak saya di rumah saya biasakan istri itu tidak membawa gadget ke meja makan karena kalau istri kita membawa gadget di meja makan nanti anak kita ngelihat anak kita juga di meja makan bawa gadget. Akhirnya di dalam meja makan semuanya bapak, ibu, anak bawa gadget sendiri-sendiri. Itu menurut saya nih belum ada salah satu pakar yang cukup tegas untuk menyatakan bahwa itu sebenarnya
secara etik tidak baik gitu sebenarnya. Tapi karena itu kan sebenarnya nilai juga kan, nilai-nilai baru yang kita belum paham sebenarnya. Anak-anak pun juga belum paham ini baik apa enggak gitu. Itu salah satu nilai baru yang juga kita perlu bahas. Belum lagi nilai-nilai lama yang banyak juga yang perlu kita bahas gitu. Oke Mas, tentang couple ya, kita kan lebih fokus pada couple ya. Jadi couple entah di awal pernikahan atau sebelum pernikahan atau di tengah pernikahan, kita juga harus bikin ini ya, bikin konsep sebenarnya perjanjian pranikah sebenarnya perlu perjanjian prenuptial, perjanjian pranikah, tapi tidak melulu soal pembagian harta gitu. Kan kebanyakan kan sekarang kan perjanjian pranikah kan lebih banyaknya kan ke masalah harta. Jadi misalnya sama-sama muslim, misalnya sama-sama muslim ya, ini menikahnya ini mau ikut Islam Salafi atau Islam moderat, itu aja deh yang paling dekat kan itu. Kalau misalnya seorang laki-lakinya dia menganut Islam Salafi, sementara istrinya tidak menganut Islam Salafi, itu kan terjadi masalah nanti. Ya, oke. Karena lelaki mau jadi imam, ngikutin Salafi, sementara istri perempuannya dia menganggap bahwa jilbab itu tidak wajib misalnya gitu kan. Itu kan nanti lama-lama terjadi pertentangan nanti gitu. Jadi tetap value dari couple, dari pasangan itu harus dibicarakan di awal atau kalaupun terlambat harus kita bicarakan lagi setelah di jalan gitu ya. Artinya bahwa nilai-nilai konsep itu dibicarakan. Iya, kalau misalnya nggak ketemu, ya ambil jalan tengah kan. Tetap ada jalan tengah kan. Kalau misalnya nggak ketemu, itu pasti ada jalan tengah, ada negosiasi gitu. Ya, oke, sekarang kita teman-teman. Misalnya gini Mbak, misalnya gini ya. Misalnya nanti suatu saat misalnya anakku, aku punya anak perempuan. Misalnya nanti ada calon suaminya. Nah, nanti misalnya di depan harus sudah ngomong tuh anakku yang perempuan bahwa aku nggak suka poligami, pokoknya aku nggak mau dipoligami gitu. Harus diomongin di awal itu. Karena kebanyakan laki-laki itu waktu dia pendapatannya 10 juta sebulan, dia nggak punya pikiran untuk poligami. Tapi ketika tiba-tiba ekonominya naik menjadi 100 juta sebulan, apalagi sampai 1 miliar sebulan, dia tiba-tiba punya pikiran untuk poligami. Nah, kalau tidak ada perjanjian di awal seperti ini, akan terjadi per class of nilai tadi itu, class of value tadi itu. Jadi harus sama dengan kalau kita di dalam manajemen, kalau kita meng-hire orang gitu ya, itu kesepakatan ya, harus ada kesepakatan dari awal. Gitu, dari awal. Kesepakatan konsep kayak gitu ya. Dibicarakan lebih baik. Tapi meskipun udah telat tetap nggak apa-apa, tetap kita masih bisa ya Mbak Lucy ya. Tetap kita masih bisa bikin rekonsep gitu ya. Oke, saya pindah dulu ya Mas. Bisa. Mas Dan, saya pindah dulu ke Mbak Lucy. Oke, ini Mbak Lucy ini seorang transformational coach. Jadi juga punya banyak klien yang pasutri bermasalah. Oke, Mbak Lus, gimana? Tadi itu tentang rekonsep ya, yang mungkin dulunya lupa. Iya. Thank you Mbak Bibi. Saya aktivis di kegiatan kepasutrian lah, jadi pengalamannya lumayan banyak ya, memahami berbagai macam persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Tapi tadi saya senang banget waktu Mas Dani mengatakan bahwa kita butuh role model ya dalam keluarga Indonesia ini, karena memang kita kehilangan contoh-contoh lah keluarga-keluarga seperti apa sih yang memang cocok untuk Indonesia gitu ya. Itu yang satu. Dan kembali ke pertanyaannya Mbak Baby, kalau kita lihat tentang nilai-nilai, kan setiap orang sebenarnya punya nilai-nilai sendiri ya kan. Ada Mas Fajar, boleh di mute kali ya ininya handphonenya biar bisa terdengar. Mas Fajar. Oh, baru masuk nih, Mas Fajar baru masuk. Balik lagi tadi, setiap orang kan punya nilai-nilai sendiri, itu yang tadi kayak Mas Dani katakan, bener banget gitu. Nah, pada saat berkeluarga, ingat bahwa nilai-nilai dalam keluarga itu tidak hanya nilai-nilai dia sendiri, tapi nilai dari suami istri itu yang kemudian perlu dibicarakan dan disepakati mau nilai-nilai seperti apa yang akan diusung dalam sebuah keluarga.
Nah, kalau bicara soal apakah bisa replan lah ya, rekonsep lagi gitu ya, sebetulnya bisa banget pasti Mbak Baby, karena kan sebetulnya inti dari sebuah relasi suami istri itu kan ada di komunikasi ya sebetulnya kalau menurut aku. Jadi teman-teman sekalian aku bersharing nih, sebetulnya ada 3 hal yang teman-teman perlu betul-betul ingat pada saat mau menikah gitu ya nanti, atau pada saat kita sudah menikah, ada 3 hal yang penting banget dalam proses perjalanan relasi kita. Adalah pentingnya membangun komunikasi dengan Tuhan yang pertama gitu kan. Pada saat kita nikah kan kita bawa Tuhan kan gitu kan ya. Jadi dalam proses perjalanan pernikahannya pun kita harus terus menghadirkan Tuhan. Nah, satu, komunikasi dengan Tuhan, yang kedua komunikasi satu sama lain, dan yang ketiga adalah komunikasi dengan komunitas. Jadi penting banget teman-teman memiliki komunitas yang memang mendukung kehidupan pernikahan yang menyenangkan gitu. Jadi siapa teman-teman kita kan sebetulnya membentuk kita, ya nggak teman-teman ya. Nah, kalau bicara soal komunikasi tadi, kapan sih kita bisa rekonsep lagi gitu ya? Sebetulnya aku mau ingetin nih teman-teman, kalau dalam sebuah komunikasi Pak Sutri ini ya, komunikasi itu kan ada bentuknya seks. Seks itu komunikasi, bukan hanya pemenuhan kebutuhan biologis, tapi itu adalah salah satu bentuk komunikasi. Kemudian komunikasi yang paling penting juga adalah dalam bentuk dialog yang dilakukan secara harian. Jadi teman-teman kalau rajin melakukan dialog dengan pasangan, tentu konsep-konsep apapun dalam relasi kita itu bisa sangat dibentuk ulang. Kenapa begitu Mbak Baby dan teman-teman sekalian? Karena perjalanan kehidupan pernikahan kan nggak stagnan. Ya kan, badainya ada terus, percaya deh. Nah, COVID ini selesai, ada badai lagi dalam pernikahan gitu ya. Jadi teman-teman perlu dialog yang terus-menerus, karena pernikahan itu perlu dirawat, nggak datang dengan sendirinya gitu. Kebahagiaan itu perlu dirawat. Nah, kemudian pada saat dialog tersebut bisa dikonsep ulang beberapa hal yang memang tidak cocok dengan situasi sekarang gitu. Dan yang satu lagi yang ingin saya ingatkan adalah melakukan evaluasi terus-menerus dengan pasangan. Kan ada yang namanya hari ulang tahun perkawinan ya, gitu ya. Jadi teman-teman pada saat hari ulang tahun perkawinan jangan hanya ingat pestanya aja atau kadonya, tapi ini adalah waktu yang sangat tepat untuk teman-teman melakukan reevaluasi lagi. Sebetulnya perjalanan pernikahan teman-teman itu sejauh ini seperti apa gitu. Dan ingat loh teman-teman, penting untuk mengingat hari ulang tahun perkawinan itu, karena kita nggak pernah tahu tahun depan itu pasangan kita masih ada nggak dan merayakan dengan kita. Jadi hargai betul keberadaan dari pasangan kita. Kadang-kadang kita suka take it for granted sih sama pasangan kita ya. Itu Mbak Baby kalau menurut aku. Jadi lakukan komunikasi yang tepat dan terus-menerus. Karena satu nih teman-teman, kebetulan ngumpul nih, saya pengen banget ngingetin bahwa yang namanya kebahagiaan dalam perkawinan itu tidak didapat dengan satu atau dua kejadian-kejadian besar, tetapi sungguh-sungguh dibangun dari kejadian-kejadian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi menurture atau merawat pernikahan dengan melakukan dialog dan komunikasi yang intens dengan pasangan itu menjadi sangat penting kalau menurut saya. Tapi tentu Mbak Baby, keduanya harus berendah hati ya, untuk mau melakukan itu, untuk mau, untuk mau berusaha, berikhtiar gitu. Karena kalau udah saling itu, ya udah emang begini, nggak bisa. Jadi gini, mindsetnya adalah, udah nggak bisa dibenerin gitu, ya udah gitu kan ya. Tapi mindset nggak ada yang nggak bisa dibenerin Mbak Baby gitu. Kalau memang kedua belah pihak mau, kan itu sebuah mau atau enggak aja kan sebetulnya. Kan kayak Mas Dani tadi bilang, selalu akan ada cara gitu ketika itu memang ada niat yang baik dari kedua belah pihak. Begini Mbak, teman-teman, mungkin sedikit lagi aku nambahin bahwa perjalanan pernikahan itu adalah sebuah siklus yang nggak ada habis-habisnya gitu. Mulai dari falling in love ya. Kalau falling in love itu kan dunia berbunga-bunga, kita akan ngalamin itu gitu. Kemudian setelah itu kita akan falling out of love. Percaya deh teman-teman, kita pasti akan falling out of love. Sama pasangan pasti bete, sebel, benci, itu pasti. Dan setelah itu pada saat kita lagi falling out of love, itulah kesempatan kita untuk mengambil keputusan kan. Mau untuk mengambil keputusan untuk tetap mencintai. Nah, siklus yang ketiga adalah the decision to love again. Kalau sudah kita memutuskan untuk kembali mencintai, maka satu siklus itu akan selesai. Tapi
maju ke awal lagi ya. Jadi kan kalau udah memutuskan untuk mencintai, kita jatuh cinta lagi dong, hangat lagi, asik lagi sama pasangan. Tenang, nanti akan ada lagi falling out of love lagi. Terus aja begitu, nggak habis-habis. Namun ketika kita sudah bisa melewati satu siklus, kita udah ngerti polanya gitu. Dan nanti dengan terus-menerus kita lakukan, maka pola itu akan bisa menguatkan proses perjalanan pernikahan kita. Ya, jadi sebetulnya nggak susah, nggak susah. Ini tadi yang diomongin Mbak Lucy ini true story banget. Kita falling in love. Sorry ya. Kita sebel gitu kan. Ntar falling. Kalau kita sebel ya, kita diemin, otomatis nggak sembuh sebelnya ya. Tapi kalau kita nurturing lagi, gimana caranya? Ya kita sendiri aktornya kan. Apakah kita mau apa enggak gitu kan? Iya. Kita mau apa enggak? Nah, halo Mas Yan. Mas Yan, where are you? Mas Rusdian Lubis. Oke. Nah, oke. Ini senior kita, ini paling senior nih. Nah, sekarang Mas, balik lagi ke masalah pandemi dan betapa beratnya untuk kita kumpul 24 jam dengan pasangan ya. Yang tadinya kita bisa punya me time ya. Kita kan bisa punya me time banyak dulu tuh ya, lebih banyak. Sekarang ini kayaknya apa-apa urusannya karo wong iku gitu ya. Itu lagi. Dia lagi gitu kan. Nah, kira-kira apa sih Mas penyebab dari ketidaknyamanan kita untuk bersama itu lama gitu tuh apa sih sebenarnya intinya? Saya pikir ini psikologis ya. Sebagai manusia kan kita perlu variasi, perlu punya teman dan ada space yang kita punya sendiri. Dalam situasi ini kan nggak bisa, itu satu. Yang kedua, terus juga ancaman bahwa anytime kita akan dapat atau kena COVID itu memang itu pressure yang paling besar. Biarpun setelah 5 bulan ini kita bilang ya sudahlah kalau mau kena ya kena. Tapi anyway, saya sangat tertarik dengan yang dibicarakan oleh pembicara terdahulu dari Dani misalkan mengenai masalah values, masalah itu pada saat awal. Kemudian dari Mbak Lucy mengenai siklus itu tadi. Looking back, memang dalam kasus saya sendiri memang banyak yang tidak saya dapatkan. Misalkan saya anak tentara yang selalu pindah, ayah saya selalu perang terus tidak berhentinya sampai saya nulis buku ini Anak Kolong di Kaki Gunung Slamet. Itu adalah buku yang menurut saya sangat menarik karena menceritakan tidak hanya masalah background keluarga, tapi mengenai psikologi juga, bagaimana seorang anak kolong harus berjuang sendiri tanpa values yang terlalu jelas, biarpun dari ayah saya tidak selalu di rumah. Jadi dalam aspek itu, back to the pandemic issue, mencari space menurut saya bisa kita lakukan. Saya menulis buku lagi mengenai kucing, itu juga salah satu outlet buat saya untuk being quote and quote being happy, being content dengan istri sendiri. Istri saya juga dia banyak sekali sekarang menekuni kuliah agama lewat online. I give another space, sudahlah itu space-mu, ini space-ku, biarpun kita ada di dalam satu rumah. Menurut saya itu yang bisa dilakukan. Yang lain yang bersama ya paling makan. Anak saya sekarang dua-duanya ada di rumah, kita sekarang punya kesempatan untuk makan at least tiap itu pun juga jarang karena mereka banyak working from home. Itu tidak berarti lebih ringan, ternyata lebih berat. Saya lihat lebih banyak waktu habis untuk itu. Tapi making our own space, my space, her space, itu penting. Beli berapa ya? Oke, good. Makasih Mas. Nah, sekarang saya mau tanya sama Mbak Ina. Udah selesai Mas Yan? Udah. Oke. Sudah, terima kasih. Sekarang saya mau balik ke Mbak Ina nih, Mbak Ina. Kalau Dani kan tadi semuanya diutarakan. Dani itu orang yang benar Mas ya, selalu mengutarakan apa adanya ya. Benar nggak sih Mas? Mas Dani? Ya, siap. Benar nggak sih bahwa Anda itu orang yang selalu kalau ngomong ya belak-belakan aja gitu loh. Apa yang pengen diomongin aja. Benar nggak sih? Itu benar banget. Itu kadang-kadang menjadi kekurangan saya dalam menghadapi pasangan hidup gitu. Jadi kejujuran itu kadang-kadang menjadi kendala juga dalam setiap
dalam berdialektika dengan pasangan suami istri, karena saya nggak bisa bilang dia cantik kalau emang dia nggak lagi cantik gitu. Saya nggak bisa bilang, saya kadang-kadang suka nyeplos aja, ini baju kok jelek gini sih, kadang-kadang, apalagi saya kan Surabayaan kan, ya kan. Kadang-kadang dulu zamannya saya masih di usia sebelum 40 kan, saya kan orangnya cukup tidak sabaran ya. Ya namanya laki-laki di bawah usia 40. Jadi kadang-kadang saya kadang-kadang bisa bilang gitu, ini baju kayak pecun gini sih. Oke, Mas, kenapa saya tanya gitu? Jadi untuk perempuan-perempuan kalau misalnya menghadapi suami-suami seperti itu memang harus agak bersabar, karena harus punya harapan ketika di usia 40 tahun ke atas dia udah nggak gitu lagi. Ya. Karena saya ketika mulai usia 40 tahun ke atas saya udah nggak gitu lagi gitu loh. Ya. Saya udah nggak seperti the man I used to be gitu. Oke, good. You are better now, right? You're wiser. Wise man. Oke, sekarang kenapa saya tanya tadi tentang keterbukaan ya, ngomong apa adanya. Saya pengen tanya, ini berhubungan dengan kasus Mas Yan juga. Saya pengen tanya kepada Mbak Ina sebagai seorang psikolog ya. Dalam keadaan sumpek 24 jam ketemu dengan pasangan, sebaiknya kita ini wise atau enggak ya? Kita wise atau enggak? Kalau kita ini bicarain aja, kita omongin apa yang kita rasain gitu ya. Kita omongin aja. Aku merasa sumpek ya kok kita cuma berdua, jadi justru karena diutarakan, diomongin apa adanya, nggak ngumpet-ngumpetin, nggak belaga, nggak apa-apa. Kan banyak sekali, maaf, orang Indonesia atau mungkin juga orang luar negeri, saya nggak tahu, yang berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku baik. Jadi terus nyanyi, baik-baik saja, gitu kan. Itu sebenarnya kan nggak bener gitu. Nah, menurut Mbak Ina sebagai psikolog, ya, justru itu sehat nggak? Kalau kita itu ngomong aja gitu loh, bahwa gue kok rasanya kok sumpek ya, kita ngapain yuk, kita ngapain. Jadi kita utarakan gitu loh. Jangan belagak, baik-baik saja gitu. Gimana Mbak Ina? Ya, jadi saya setuju yang disampaikan Mbak Lucy itu, Mbak Baby. Sebetulnya based on communication. Jadi memang prinsip dasarnya komunikasi. Ketika kita bicara tentang komunikasi, itu kan ada seni, ada ilmunya, ada pengenalannya. Nah, justru itu yang kita harus ketahui. Artinya basic bahwa komunikasi it a must, iya, gitu. Bahwa kalau tanpa komunikasi berarti dari mana dong kita paham perasaannya, dari mana kita paham pikirannya, kita bisa ngerti keinginannya dan harapannya. Nanti kalau bapak saya selalu bilang, papa tuh bukan dukun loh ya. Jadi kalau kamu ingin gitu, kamu mau sesuatu, sampaikan. Nah, apalagi ini dengan suami gitu ya, dengan orang yang kesehariannya bersama, satu tempat tidur gitu, kehidupannya bersama. Jadi harus disampaikan, harus gitu, supaya kita sama-sama tahu. Saya setuju sama Mbak Baby, daripada sumpek dan itu senyumnya adalah senyum nggak enak gitu, senyum kecut, kan mending disampaikan, kemudian kita cari solusi. Senyum kecut. Jadi senyum kecut. Jadi kalau saya merasa bahwa begini, untuk menjadi atau untuk bisa berkomunikasi dengan baik, ada tahapan yang harus dilakukan. Pengenalan karakter orang yang mau menikah, bahkan pacaran pun itu harus sebetulnya. Jadi itu yang membuat kita paham gitu, bahwa karakter suami saya, karakter kayak Mas Dani nih, kayak gitu tuh, yang ceplas-ceplos, berbeda dengan karakter yang lain. Itu yang kita harus pahami. Bahasanya nggak enak ya, nyelekit ya di awal gitu. Nah itu kan Mas Dani sendiri kan pengakuannya gitu ya, di bawah 40 tahun nyelekit gitu. Untungnya nih, alhamdulillahnya gitu, setelah 40 tahun beliau itu tadi lebih wise gitu ya. Nah itu kita harus bisa dikomunikasikan dulu nih gitu. Saya dulu di awal juga begitu. Ada satu bahasa itu baru pacaran 3 bulan, dan saat itu saya merasa bahwa suami saya lumayan ganteng lah Mbak Baby gitu. Menurut saya sih ya gitu. Dan waktu itu mirip Itang Yunas. Nah ketika itu artinya ketika pacaran itu saya ada satu bahasa yang
baru 3 bulan atau 2 bulan gitu yang saya nggak itu kena nih di harga diri saya gitu. Karena waktu itu saya nggak tahu nih Mas Dani pernah ngelakuin itu nggak ya gitu. Kalau saya waktu itu sempat begini nih gitu. Pakai ya ininya gitu, maksudnya ini nih gitu. Nah, bahasa ini nih ternyata bagi saya nggak bisa terima gitu. Dari nilai itu tadi, dari family value saya, dari orang tua saya nggak bisa terima. Dan sejak saat itu saya sudah mengatakan ya Mbak Baby, jangan diulang ya. Saya tidak akan bisa terima nih dengan respon dan bahasa yang seperti ini. Dan alhamdulillahnya sampai pernikahan kami yang sekarang ke-25 itu tidak pernah terulang dari bahkan bahasa tubuh maupun bahasa komunikasi, bahasa verbal. Jadi itu sudah saya sampaikan di awal. Nah, itu yang tadi disampaikan atau pertanyaannya Mbak Bibi disampaikan Mbak Lucy bahwa keterbukaan itu atau pengenalan itu kita bisa terima atau tidak itu sudah sejak dari awal. Bahwa saya nggak bisa terima yang ini, kalau saya seperti ini, itu satu tuh dari karakter. Kemudian dari beda aja Mbak. Kita nih wanita. Yang satu tuh Mas Dani, Mas Yan tadi pria gitu. Pola pikirnya, yang ada di dalam ini nih materinya gitu. Responnya, ekspresinya itu beda banget loh Mbak Baby gitu. Antara pria dan wanita tuh. Ada saat-saat kalau kita ada saat PMS-nya, pria itu juga ada saat-saat apa namanya? Saat-saat sensitifnya gitu. Di saat sedang menghadapi ada menghadapi masalah, ada menghadapi situasi yang itu tadi dikatakan bahwa ini pandemi, kemudian ada dirumahkan dan segala macam. Ada pria-pria yang bukan pria-pria sih, kebanyakan pria itu memang punya ego juga seperti kita juga sih, sama-sama punya ego dan itu masing-masing beda nih. Okay. Wanita dan pria itu beda dari bahasa, respon dan segala macam itu kita kenali juga. Okay. Jadi sebetulnya nggak masalah tuh Mbak Mas Dani bilang bahwa itu baju kayak apa tadi pekun ya apa itu baju kenapa sih kok nggak cantik gitu apa jelek apa apalah gitu ya. Sebetulnya mungkin nggak masalah tuh bahasanya. Ketika itu disampaikan si istri lagi seneng nih gitu, lagi dalam kondisi yang bahagia, itu sih mungkin bisa dianggap bercanda, bisa dijawab lagi dengan bercandaan. Tapi ketika itu sedang PMS, ketika itu dia sedang harga diri atau egonya kena misalnya yang lagi pengen dianggap cantik, bisa berantem banget itu gitu. Itu bisa sangat gitu. Nah, itu sebetulnya situasi-situasi itu yang perlu kita pahami. Perbedaan karakter, pengenalan, kemudian pria wanita. Kalau di dunianya Mbak Lucy ini coaching itu kita harus tahu nih current state sekarang ini dengan kondisi kita yang sekarang ini seperti apa, kita harus mengenali semua tuh gitu menuju yang kita inginkan seperti apa. Nah kayak gitu-gitu Mbak, itu yang harus kita bersama-sama lakukan. Bersama-sama lakukan dua belah pihak. Bersama-sama ya. Bersama-sama. Mas Yan, where are you? Mas, selain dari tadi masing-masing supaya tetap waras, ya supaya tetap waras, Anda nulis buku, terus si ibu ikut-ikut kelas-kelas agama. Selain itu, apakah ada mengkomunikasikan bahwa masalah kita ini, keadaan kita ini sekarang sedang tidak baik gitu? Apakah dikomunikasikan juga atau ya udah masing-masing gitu, terus belagak nggak ada apa-apa gitu, gimana? Apakah dibicarakan juga gitu? Verbally mungkin enggak lah, kita udah tahu lah situasi ini dari media dan sebagainya. Apalagi saya udah menikah 37 tahun, mungkin 38. Kadang-kadang komunikasi verbal tidak terlalu perlu lagi karena kadang-kadang kita udah saling bisa membaca pikiran, which is bad karena tidak seharusnya seperti itu. Harus komunikasi. Nah itu tapi itu benar ya, ke Mbak Lucy ya. Setuju nggak bahwa kita seolah-olah semuanya udah saling tahu gitu, tuh setuju nggak? Mbak Lucy, Mbak Lucy, Mas Dani mau jawab? Nggak setuju. Siapa yang setuju? Ayo, siapa yang setuju? Iya. Karena benar Mas Yan gitu ya, thank you tadi diingetin bahwa kan yang namanya pernikahan itu proses pembelajaran seumur hidup ya sama pasangan, karena kita sebagai manusia kan berubah, berkembang kayak tadi ceritanya Mas Dani gitu kan, dari awalnya ceplas-ceplos dia lantas berubah. Jadi karena kitanya sendiri berkembang ya harus terus-menerus saling mengenali.
Nggak ada yang terus kenal begitu sekali kenal terus lantas kenal betul gitu. Karena saya sebagai istri berkembang, suami saya sebagai suami juga berkembang. Sebagai individu kita sama-sama berkembang, ya harus terus-menerus proses saling mengenalinya. Ada satu pernyataan Mbak Baby yang saya suka banget dari Matthew Kelly, yaitu penulis buku. Teman-teman baca deh yang namanya Seven Level of Intimacy gitu ya. Dia mengatakan menarik sekali. Dia bilang begini, orang tuh aneh deh, pengen diterima apa adanya, tapi tidak mampu atau kadang-kadang tidak mau gitu ya memperlihatkan diri apa adanya. Jadi aneh kan, pengen diterima apa adanya, tapi kalau memperlihatkan dirinya apa adanya nggak mampu gitu. Karena yang namanya keintiman itu sebetulnya ada 7 level kalau kata si Matthew Kelly, dan menurut saya benar banget dari pengalaman saya. Seringkali suami istri ada di paparan keintiman yang cuma sekedar basa-basi atau bicara soal fakta. Padahal sebetulnya kalau lihat dari level yang punyanya Matthew Kelly aja ya, kalau kita lihat ya teman-teman, yang namanya 7 level of intimacy itu keintiman pasangan suami istri itu dibangun mulai dari misalnya basa-basi, lantas bisa mengatakan fakta, kemudian mampu menyampaikan opini. Nggak semua pasangan bisa menyampaikan opini loh, gitu kan. Udah gitu berani bicarain soal dreamnya mereka, harapan-harapan mereka tuh apa. Itu juga nggak semua pasangan bisa. Nah ini yang tadi kita nyambung, penting ketika kita mampu menyampaikan apa yang kita rasakan secara jujur dengan pasangan kita. Setelah itu baru, ini yang paling susah nih buat cowok. Mampu nggak cowok-cowok itu menyampaikan ketakutannya, kelemahannya, ketidakmampuannya secara jujur dengan pasangannya. Nah, itu. Kebutuhannya apa. Nah, itu yang sebetulnya kayaknya sih gampang ya, tapi nggak gampang loh buat individu untuk menyatakan sampai ke sana. Nah, relasi yang baik untuk suami istri harusnya sampai ke paparan itu, sampai mampu menyampaikan keintiman sedalam itu. Nah, itu nggak bisa sekali. Of course harus terus-menerus dibangun gitu. Dan sedikit Mbak Baby, yang Mbak Ine, mesti mau nyambung aja. Mbak Ine tadi mengatakan benar banget. Dalam menyampaikan segala sesuatu dengan pasangan, penting banget teman-teman memahami bahwa pasangan kita itu manusia. Jadi perlu dikenali gitu ya, dan perlu cara yang tepat dalam menyampaikan apapun. Jadi nggak bisa semaunya kita, karena pasangan kita manusia yang punya perasaan, yang punya pemikiran, yang perlu kita pahami, kita ngerti, dan perlu cara penyampaian yang berbeda-beda. Itu yang aku mau nyambung ke Mbak Ine tadi. Oke. Itu Mbak Baby. Ya, jadi saya melihat begini ya, saya melihat banyak sekali pasangan suami istri itu tidak saling share ya, apa yang the real fact gitu loh. Apa yang the real fact yang lagi happening, yang mereka lagi alami gitu. Jadi iya, betul. Mas yang tadi, ya udah saling-saling tahu masing-masing. Siapa bilang? Siapa bilang? Mbak Baby, minimum 1 hari 10 menit suami istri berdialog tentang apa yang mereka pikirkan, mereka rasakan, dan segala macam hal yang ingin mereka lakukan. Setiap hari 10 menit ya, itu udah cukup. Ya, saya dalam pandemi ini, dalam begah ini, rasa begah itu, ketika saya cerita sama anak saya di telepon dan suami saya mendengarkan, yang berarti suami saya jadi tahu, itu saya jadi lega, relief gitu. Rasanya relief bahwa dia tahu apa yang saya rasain gitu. Nah, artinya bahwa kemudian saya jadi ketemu bahwa oh berarti seharusnya kita ini saling bicara deh. Apa kita jengkelnya, kita keselnya, kita bosennya, kita apanya kita bicarakan gitu loh. It's seperti kita bicara nanti kalau kamu mati duluan, kamu nanti harus punya rencana ya, kamu nanti tinggal sama siapa, kayak gitu. Jadi mulai saya bicarakan gitu loh. Ya loh, kita kanak-kanak saya bilang gitu. Nanti kalau saya sih udah mikir nanti seandainya saya ditinggal sendiri, saya misalnya apa di panti jompo, apa di rumah sendiri, apa itu anak gitu. Jadi itu namanya apa adanya aja gitu loh. Just the way it is gitu. Itu loh Mas, Anda tadi banyak yang protes loh Mas, nggak setuju. Mungkin gini, mungkin saya nggak lengkap bicara. Oke. At one point, memang kita assume pasangan akan tahu beberapa hal yang tidak perlu kita omongkan. Tapi juga saya mengakui memang komunikasi itu sangat penting. Tapi terus terang aja lah, at some point kita taken for granted lah, sudahlah kita sudah sama-sama mengerti. Ya. Ini itu tidak bisa kita hindari. Once you reach that level, kadang-kadang kita nggak perlu ngomong, kita sudah bisa menduga apa yang mau diomongkan dia kok.
Iya, karena kelamaan aja. Loh Mas, Iya. sekarang saya tanya Mas Dani. Mas Dani, bicara tentang tadi ya, apa namanya, bicara apa adanya ya. Hubungan Anda dengan istri itu apa adanya. Jadi artinya gini, kan kadang-kadang tahu saling tahu, tapi orang kan ada butuh nggak untuk meluahkan gitu ya. Ada kebutuhan nggak kita untuk meluahkan bahwa kita ini merasa begini gitu loh. Telling seperti kita telling a friend gitu loh Mas Yan. Seperti kita telling a friend gitu ya. Itu gimana kalau Dani gimana? Mas Dani gimana? Kalau aku tuh kadang-kadang setiap orang kan punya kelebihan masing-masing ya. Kalau aku itu luckily aku punya istri yang sabar. Tuh, luckily kan nggak semua orang punya istri yang sabar. Nah, istri saya yang sekarang ini sabarnya minta ampun. Alhamdulillah. Sampai akhirnya, karena terus terang saya ini laki-laki yang ngeselin lah. Bencekno. Bahasa Surabaya itu bencekno lah, bencekno gitu. Bencekno bahasa Surabaya. Ya. Nah, jadi tapi untungnya istri saya sabar, ya mungkin karena dinasehatin dari orang-orang yang mumpuni ya. Kadang-kadang istri itu juga punya orang-orang di belakang yang kadang-kadang bisikannya itu juga kadang-kadang bisikannya nggak benar gitu kadang-kadang. Itu yang paling penting kan di situ kadang-kadang. Nah, maka tadi itu nilai itu kan menjadi penting ketika kita punya seorang istri yang teman-temannya itu orang-orang gaul, orang-orang yang suka nongkrong di kafe, ya tentunya berbeda ketika kita punya istri yang teman-temannya yang paham ilmu agama misalnya kan. Itu kan jadi punya perbedaan yang cukup signifikan ketika teman-teman dari istri-istri kita itu adalah orang-orang yang punya ilmu baik yang di dalam agama gitu. Jadi sehingga bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik. Nah, kalau saya tadi itu kebetulan saya pun juga sebagai laki-laki alhamdulillah semakin tua semakin baik, semakin mempunyai mendapatkan enlightenment ya, pencerahan-pencerahan yang mungkin juga tidak didapati dari guru-guru agama maupun dari orang tua saya sendiri. Terus terang, alhamdulillah. Terus terang ayah saya itu tidak banyak memberikan masukan-masukan soal rumah tangga. Ya. Karena ayah saya sendiri itu cerai 2 kali, ibu saya yang ketiga dan kayaknya memang nggak bisa dijadikan contoh. Kalau saya meskipun pernah bercerai sekali aja gitu ya, tapi alhamdulillah mungkin saya bisa menjadi mentor dari anak-anak laki-laki saya untuk dalam mereka mengarungi rumah tangga nantinya, mudah-mudahan gitu, karena ilmu saya dan pengalaman cukup banyak sekali dalam membina rumah tangga. Kan minimal saya juga kenal anak-anak saya kan ya seperti saya sendiri kan gitu kan. Kadang-kadang saya juga pernah menasehati pacarnya Al gitu, saya nasehatin gitu bahwa ya memang harus sabar gitu. Memang harus sabar karena kan ya Al sama saya kan beda-beda tipis gitu kan. Ya. Saya kasih pengertian bahwa saya dulu juga kayak gitu. Tapi sekarang nggak kayak gitu. Jadi saya dulunya memang bencekno, tapi sekarang alhamdulillah menjadi nyenengno gitu. Ya alhamdulillah. Ora GR ya. Mas balik Mas Dani balik kepada tadi itu. Kan saya pernah dengar ya dari orang ya yang mengatakan dari seorang ahli yang mengatakan bahwa banyak dalam relasi itu banyak sekali pasangan tuh yang ada masalah tapi belaga nggak ada masalah gitu ya. Ada masalah belaga nggak ada masalah. Jadi susah sekali untuk membicarakan gitu as a friend gitu ya. As two friends gitu. As two friends. Itu menurut Anda itu kepada anak maupun kepada istri gitu tuh kita sehat nggak? Itu bikin sehat nggak bahwa kita tuh ngomong apa adanya gitu. Misalnya orang seringkali takut pada kematian gitu, atau takut pada pandemi ya.
tapi kita nggak cerita sama pasangan kita bahwa kita takut, ya. Ada gimana Mas Dani? Nanti Mas Yan habis ini kasih ini Mas masukan. Perlu nggak kita ini punya teman di cerita bahwa ketakutan kita, bahwa itu bikin jadi lega gitu loh. Gimana Mas Dani? Jadi kalau menurut saya itu harus ada pembagian klasifikasi ya, karena cure-nya itu ya, menurut saya obatnya itu bisa seperti obat-obat kimia. Jadi misalnya obat untuk pernikahan di usia 10 tahun, obat untuk pernikahan di usia 20 tahun. Karena kayaknya mungkin obatnya beda untuk anak-anak yang baru menikah atau yang baru punya anak satu dengan mereka-mereka yang sudah di atas 20 tahun menikah. Kayaknya menurut saya sih, ya nggak tahu nanti Mbak Lucy nanti dikoreksi benar apa enggak. Karena menurut saya ya itu tadi, karena laki-laki kan bisa berubah, perempuan juga bisa berubah ya. Ya karena bahkan dari itu obatnya akan berbeda untuk usia pernikahan 10 tahun dan usia pernikahan di atas 20 tahun gitu. Iya, tapi ini dan saya rasa memang sebagai kepala rumah tangga memang dibutuhkan skill khusus dan keutamaan khusus dibandingkan seorang istri. Jadi di sini saya selalu menekankan kepada anak-anak saya, terutama anak saya yang paling putra mahkota ya. Saya kasih tahu sama Al, sepengetahuan ayah di Jakarta hidup tidak ada perempuan tuh menikahi laki-laki karena gantengnya. Saya ngomong gitu serius sama Al. Rata-rata kamu lihat deh, bundamu menikahi ayah kira-kira karena gantengnya apa enggak? Kan enggak juga. Banyak laki-laki lebih ganteng daripada ayah. Tapi kenapa bunda mau menikah dengan ayah? Artinya apa? Jangan kamu hanya mengandalkan ketampanan semata gitu. Laki-laki itu adalah yang dinilai adalah tanggung jawabnya. Tanggung jawab mencari nafkah, tanggung jawab menjadi kepala rumah tangga, tanggung jawab mengayomi istri maupun anak-anak ya. Jadi buat saya laki-laki itu memang saya doktrin untuk menjadi pemimpin yang tangguh. Jadi pemimpin yang tangguh ya harusnya nggak boleh takut gitu. Ya, oke. Jadi kadang-kadang saya suka kalau disuruh nasihatin gimana caranya saya memberikan nasihat kepada suami yang takut gitu. Okay. Karena suami itu nggak boleh takut, karena suami itu pelindung istri gitu. Oke. Jadi kalau dia takut ya gimana ya? Saya mau ngasih taunya, dia nggak boleh takut. Oke. Jadi soal pandemi ini, ya laki-laki harus lebih banyak pengetahuannya soal pandemi ini daripada istrinya. Dia harus punya pengetahuan yang lebih banyak, informasi yang lebih banyak daripada istrinya, karena kalau dia takut nanti istrinya gimana gitu. Oke. Tetap leader ya, tetap leading. Laki-laki harus leading. Ya. Tadi saya kembali kepada itu apakah memang membicarakan dengan terbuka, dengan apa adanya kita sebagai teman, itu apakah memang beda-beda kebutuhan pasangan gitu ya? Kalau Mas Yan gimana? Nggak ada kebutuhan untuk kalau dia ngobrol, gue kok misalnya, kalau kita mati, gue kok takut dia mati kayak gitu. Kayak saya punya sahabat, itu jujur ngomong apa adanya. Bu Yuwono, takut saya mati gitu. Saya kok takut mati gitu ya. Ya udahlah Bu, banyak zikir saya bilang gitu. Artinya bahwa itu pembicaraan yang sangat pribadi kan. Itu kan dari hati pribadi gitu. Tapi seringkali kita tidak mau bicarakan hal-hal seperti itu. Padahal tuh di rumah ada orang yang bisa kita ajak omong tentang ketakutan kita, tentang kekhawatiran kita, ngono. Iya, Mas? Apa kebutuhannya atau gimana? Saya kembali ke values. Saya tertarik sekali apa yang diomongkan Denny. The basic values. Memang ada perbedaan antara basic values saya dengan istri. Saya dari keluarga tentara yang ayah saya itu perang terus. Jadi istilah mati itu bagi dia tuh nggak ada lah. Kita mati aja karena tiap saat pun akan bisa mati gitu. Jadi sampai ke sana kita tidak pernah membicarakan masalah yang kalau aku nanti mati bagaimana ya segala macam itu. Oke lah, itu nomor satu. Saya sudah terbiasa mengalami seperti itu. Yang kedua, bahwa
ya kembali kalau kita kembalikan ke agama, at any time kalau nggak kena COVID pun mungkin bisa ketabrak mobil dan sebagainya. So diskusi semacam itu hampir tidak pernah kita bicarakan di rumah. Tapi semua kita tahu ini sangat berbahaya situasinya. Mengenai Dani juga menarik, bagaimana seorang laki-laki harus lebih tahu mengenai masalah pandemi ini. In my case berbeda karena istri saya itu virolog, dia ahli virus itu, jadi dia lebih tahu dari saya secara teknis. Itu hewan yang mempelajari zoonotic diseases dan sebagainya. Dan saya malah banyak bertanya kepada dia mengenai technical aspek dari situ. Tapi bahwa pandemi ini memerlukan suatu, seperti Mbak Lucy mengatakan, komunikasi yang lebih intens dalam keluarga, tidak hanya suami istri, tapi juga dengan anak-anak. Saya sangat yakin dan bahwa itu benar, dan in my case itu belum saya lakukan. Maybe setelah ini akan saya mencoba berbicara masalah itu. Terima kasih, Mbak Lucy. Oke, Mas, saya pindahkan Mbak Lucy ya. Mbak Lus, sekarang pertanyaan saya ke Anda ya. Kalau menurut pandangan saya, itu kita bicara tentang perasaan kita, tentang ketakutan kita, atau tentang apapun ya, tentang kondisi dengan suami, dengan anak-anak, itu membuat betah. Jadi gini, kekuatan sebuah relasi ya, entah dengan anak dengan suami, itu kalau kita sudah bisa mengalirkan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk dikeluarkan, itu menjadi hubungan-hubungan yang lebih asik gitu, lebih bagus, lebih solid gitu. Gimana Mbak Lus? Iya, betul sih Mbak Baby. Jadi balik lagi, kebetulan tadi ada yang nanya juga kalau memang yang ideal kan kayak tadi ya Mas Yan ya, Mas Dani dan Mas Yan ya, kita obrolin, yang ideal adalah kalau komunikasi itu berjalan dengan lancar. Jadi bisa ngobrol enak dengan pasangan, udah saling mengerti, itu udah cakep banget ya. Tapi kan nggak semuanya seperti itu. Tadi ada pertanyaan yang menarik tentang komunikasi ini. Kalau memang terus nggak berani nyampein gimana gitu kan. Jadi sebetulnya itu klasik sih teman-teman, nggak semua orang berani nyampein apa yang dia rasain. Kalau aku tadi boleh ulang sedikit, bahwa keintiman komunikasi dengan pasangan itu kan sampai ke level perasaan, sampai ke level berani menyampaikan ketakutan, mimpi-mimpi, dan kebutuhan dari kita. Nah, tapi kalau nggak terbiasa ya memang harus dilatih. Yang jadi penting adalah ini nih, mungkin ngomongnya gini kali, dalam sebuah relasi apapun itu ya, tapi saat ini kita khusus ngomongin suami istri, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memberikan empati kepada pasangan kita, ngerti apa yang dia rasain, apa yang dia pikirin, ngerti sudut pandangnya. Yang kedua juga harus respect terhadap apapun yang menjadi sudut pandang dan perasaannya dia. Itu jadi modal untuk nanti pelan-pelan jadi berani ngomong. Contoh kalau misalnya gini, kalau si istri bilang, coba nih untuk ngomong sama suaminya, Mas, kayaknya uang bulanannya kurang deh. Terus lakinya gebrak meja, terus bilang, kamu nih memang nggak bisa ngurus rumah tangga. Nah, sekali udah ingat pada saat terjadi sebuah komunikasi seperti itu kan si istri tuh memaknainya di kepalanya kan ya. Misalnya tadi pada saat dibilangin gini, kamu nggak bisa ngurus rumah tangga. Nah, istri langsung mencatat di kepalanya gini, menyampaikan pendapat sama-sama dengan dimarahi, gitu kan? Terus besoknya lagi si istrinya coba lagi nyampe ini, Mas, ada itu talang yang rusak, kamu nggak bisa telepon sendiri, nyusahin aja jadi istri. Nah, menyampaikan pendapat sama dengan digoblok-gobloki sama suami, dianggap tidak berharga. 3 kali aja kejadian kayak gitu. Menurut teman-teman tuh istri berani nggak menyampaikan pendapat lagi? Nggak berani kan? Berarti kan komunikasi jadi terhambat hanya gara-gara respons yang kurang tepat dari pasangannya. Tidak ada respect dari pasangannya terhadap apa yang dikemukakan oleh si istri dalam kasus ini. Atau suami ya, itu salah satu. Jadi penting banget teman-teman menyadari bahwa yang namanya komunikasi itu perlu dipelajari dan dibangun terus-menerus. Mulailah dengan berempati dan memberikan respect terhadap pasangan kita. Itu sih menurut aku Mbak Baby. Karena tanpa itu maka nggak ada tuh yang namanya komunikasi yang berjalan lancar. Sedikit tips dari saya kalau pengen nyoba ya tadi teman-teman, mulai berkomunikasi tapi sudut pandangnya pakai iMessage ya kalau kita pakai bahasa saya. Jadi ketika mau menyampaikan sebuah pendapat pakai bahasa saya, bukan menyalahkan. Misalnya gini, saya misalnya katakanlah suami terlambat pulang deh, kita sebagai pasangan kita jangan mengatakan kamu kenapa terlambat pulang, tapi
coba mulai dari saya. Kita bisa mengatakan seperti ini, Mas, saya khawatir sekali. Mas tadi terlambat pulang. Gitu. Yang saya rasakan adalah saya khawatir. Kenapa sih Mas? Gitu. Mulai dari kita. Iya. Jadi teman-teman daripada nunggu gitu ya, daripada nunggu pasangan kita untuk berubah gitu ya, kenapa nggak kita duluan yang mulai? Karena kalau kita yang mulai duluan, maka perlahan-lahan pasangan kita pun bisa melihat perubahan diri kita dan akhirnya komunikasi bisa terjalin dengan lebih lancar. Itu sih. Gitu, iya. Jadi empati ya. Empati salah satunya kalau di pandemi ini, di mana masing-masing merasa sumpek, ketika meluahkan perasaan, maka responnya adalah harus empatik ya. Harus empati. Ya, salah satu. Ketika empati dan respect dulu lah ya Mbak, sebetulnya kalau kata aku mah. Kenapa? Empati dan respect dulu lah gitu. Ya. Menghargai pendapat. Ketika orang nggak cocok-cocoknya pendapat dari pasangan atau perasaan pasangan kita, ya dihargai dan diberikan empati dulu lah. Kita mulai dari situ aja dulu. Artinya cara kita merespon kan. Cara kita merespon. Ini tidak di pasangan muda, tidak di pasangan setengah tua, tidak di pasangan tua. Ya. Ini berlaku banget gitu. Bahwa kalau orang lagi sebel, orang lagi marah, atau orang lagi cemburu, atau lagi apapun dia lagi merasa bosan dengan pandemi, ketika dia mengeluh, jangan sampai malah disalahin gitu kan. Yang seringkali terjadi, kamu sih. Gitu. Yang seringkali terjadi itu, kamu sih. Tadi gimana emangnya gitu. Jadi tidak empatik gitu ya. Jadi tidak, bukan ditanya, kenapa kamu, apa yang kamu rasain gitu, kamu bosen ya gitu. Tidak ada sikap bersahabat gitu loh. Iya kan? Iya. Jadi memberikan empati dan menghormati, menghargai apapun perasaan dan pemikiran dari pasangan kita bisa jadi basis yang utama dalam membangun trust gitu Mbak di antara pasangan. Kalau trustnya udah, kalau kepercayaannya sudah terbangun, maka komunikasi bisa jadi lebih lancar. Gimana biasanya Mas? Kan gitu, biasanya gitu tuh. Gimana Mas Yan? Ini Mas Yan yang paling senior di sini gitu ya. Betapa sejauh apa pentingnya bahwa kita itu merespon dengan empati ya terhadap sesuatu yang mungkin di kita menyebalkan kayak atau apa sih goblok misalnya katakanlah gitu ya, kayak gitu aja kok nggak bisa misalnya, tapi empati yang respon kita yang keluar adalah empati gitu. Itu seberapa penting. Ini banyak pasangan muda, banyak juga orang yang belum nikah ya, ini bisa jadi wawasan gitu ya, bagaimana kita merespon yang tepat gitu ya terhadap pasangan kita. Iya Mas, ayo. Udah ada deh, nggak apa-apa ya. Siapa itu? I'm not the right person to answer that. Tapi intinya bahwa itu sangat penting, iya, karena terus terang aja. Kembali saya katakan tadi, pekerjaan saya tuh memang membuat saya menjadi loner, itu yang kadang-kadang sulit setelah saya setelah saya pensiun 3 tahun yang lalu. Kembali ke dalam tanda kutip keluarga dan anak-anak saya pun juga mereka kembali di luar negeri, kita hampir kita dalam kondisi yang sangat berbeda, yang anak-anak juga sudah berubah, saya berubah, tentunya juga istri berubah. Adjustment semacam ini yang saya harus jujur, adjustment semacam ini yang sedang kita dengan susah payah kita bangun. Nah, pandemi ini ada plus and minuses. Plusnya ya kita kemudian bisa bersama lagi secara fisik, tidak berarti kemudian secara non fisik kita menjadi satu. Hopefully atau insya Allah bisa ke sana. Saya beri contoh. Tapi Mas Yan yang memulai ya Mas Yan. Anda you are the starter. Not in my case, yang orang Surabaya itu yang memulai lah. Jangan orang Solo. Padahal Mas Dani tadi sudah bilang loh. Mas Dani bilang, ya Mas Dani ya, Anda bilang bahwa father is a leader. You know? In my case. A man in a family is a leader. You should lead your family. No, in my case, kalau itu leads dalam ekonomi, di dalam education, di dalam itu betul. Tetapi kan it's not that simple seperti itu. Kita selalu mengatakan laki-laki harus menjadi leader, fine. Tapi ada kelebihan wanita yang kita harus hargai juga, dan they can also be leaders too. Itu yang saya pikirkan. Dan kita harus fair di situ. Ini saya baru belajar yang dikatakan rijal dalam Islam. Rijal itu harus menjadi
imam dari wanita itu banyak juga yang mengatakan yang dinamakan rijal itu tidak harus physically man. Tetapi orang kayak Sri Mulyani itu juga rijal itu karena dia juga seorang leader di situ. Tapi Mas, kalau untuk membangun kenyamanan di dalam rumah, dalam keluarga, a man should be a leader, a man should be the leader. Kalau kita aware bahwa ada suatu kondisi yang kurang solid, maka a father itu harus loh Mas untuk memulai, harus jadi startup. Saya kembali ke keluarga saya. Ayah saya itu kurang leader apa, dia military man dalam perang segala macam. Tapi at home dia harus tahu di mana dia tidak bisa menjadi leader. Ada hal-hal yang bisa dilakukan ibu saya yang dia menjadi leader, and he accepted that. Kalau di dalam pertempuran, yes, he is a leader, komandan. Tapi menurut saya harus ada balancing lah. Ini menurut saya, Mbak Lucy saya nggak tahu apa. Ini saya juga tidak menyangkal Mas Dhani. Saya tidak menyangkal sama sekali. Tapi balancing antara who should lead in what situation and when and where itu menurut saya juga penting. Oke. Ya, berarti Mas Yan tidak mau memaksakan diri ya? Tidak, saya tidak memaksakan diri. Okay. And I'm not capable in any field. Ada sesuatu yang saya tidak tahu, let him lead. Okay. Let her lead. Oke, good. Mas Dhani, gimana Mas Dhani? Jadi tadi saya tanya ya, untuk masalah pandemi, hubungan di masalah pandemi ini yang mungkin butuh harus lebih terbuka, butuh harus lebih hangat, butuh harus lebih komunikatif. Ini Anda bertanggung jawab ya Mas ya? Anda bertanggung jawab, Anda lah pemegang kendalinya ya? Ya sebenarnya kan harusnya begitu, tapi kadang-kadang kita kan nggak bisa berharap bahwa istri itu harus selalu ikut apa kata kita. Kadang-kadang istri kan ada bahasa Jawanya mbanggelnya juga kan ada. Mbanggel ya kan? Udah saya kasih tahu, ya mbanggel. Udah saya kasih tahu kalau masa pandemi ini jangan suka sering-sering pergi ke mall. Tapi ya kadang-kadang yang banggel, kadang-kadang ke mall, ya kadang-kadang bawa anak-anak juga, kadang-kadang kita sebagai leader itu hanya bisa sampai ngomongin gitu aja gitu loh. Kita nggak bisa punya law enforcement kan? Kita cuma sebagai suami kan cuma sebagai leader aja. Kalau istrinya banggel, kita nggak ada tools untuk law enforcement gitu. Jadi akhirnya kita ya cuman sebatas memberikan wacana aja gitu bahwa ini pandemi ya, jangan sering-sering ke mall, apalagi ya oke lah ke mall sekali seminggu, tapi jangan waktu misalnya Sabtu Minggu kan rame. Jadi kadang-kadang kita mesti bikin grand rule-nya itu. Oke, boleh ke mall, tapi jangan Sabtu Minggu karena rame ya. Sehari. Kalau bisa nggak bawa anak-anak, jangan bawa anak-anak gitu. Tapi kita kan cuma sebagai the ruler aja, the ruler tanpa law enforcement, karena istri kan nggak bisa dihukum. Kalau nanti kita menghukum istri, kita nanti malam-malamnya nggak dikasih, kita kerepotan juga, ya kan? Oke, saya tanyain ke Mbak Ina sekarang ya. Mbak Ina, ketidakhangatan komunikasi, apalagi kemudian ada sesuatu yang stressful seperti pandemi segala macam sehingga kita menjadi kita menjadi drop ya, sehingga kita runyam gitu ya, runyam atau ruwet kayak tadi Mas Yan bilang ruwet gitu ya. Nah, itu tanggung jawab berdua. Kemudian apakah kalau salah satu yang aware, kemudian yang aware itulah yang harus memulai atau gimana? Karena kadang-kadang dua-duanya nggak aware ya, udahlah take for granted gitu ya, udahlah yang gitu aja udah. Nah, ada lagi yang satunya itu sadar gitu ya, sehingga dia memulai. Tapi yang sebetulnya harus leading ya dalam menciptakan ambience atau circumstances yang sehat gitu ya. Karena memang stressful seperti Mas Yan bilang, pandemi ini kita stressful gitu ya. Kalau nggak kuat-kuat pegangan pada iman gitu, kita ini dia udah nggak boleh keluar rumah, terus kemudian takut kapan aja bisa kena gitu kan ya Mas Yan ya. Kita nggak tahu kapan kita bisa kena gitu ya. Sementara suasananya seperti mencekam lahir dan batin gitu. Itu mencekam lahir dan batin.
Nah kalau ini nih hubungannya nggak sehat gitu, ini akan imunitasnya akan gampang drop gitu. Nah jadi ini tanggung jawab sopoin coba. Ya, kalau ditanya tanggung jawab siapa, idealnya memang berdua, Mbak Baby, gitu ya. Ideal loh ya, ideal. Tapi dalam kenyataannya atau faktanya, banyak hal kita tidak bisa berpatokan pada yang ideal. Jadi ideal itu tanggung jawab berdua, iya. Kemudian di dalam keyakinan saya diajarkan bahwa memang betul leader itu adalah pria, gitu ya. Suami nih, laki-laki yang memang bertanggung jawab untuk jadi kawam tuh, untuk mengarahkan, melindungi dan semuanya. Tapi sekali lagi yang dikatakan bahwa idealnya berdua. Kalau tidak ideal harus bagaimana? Sebetulnya apa yang terjadi sekarang ini, misalnya seperti yang tadi, misalnya Mas Ian mengatakan ruwet dan ruwet gitu ya. Kemudian Mbak Lucy menyampaikan tentang kiat praktis dan tidak hanya praktis itu sebetulnya dalam dan harus memang ya empati. Tapi empati itu bisa muncul dari mana? Ketika perasaan kita negatif gitu. Jadi mungkin yang dirasakan oleh Mas Ian juga begitu gitu. Sebelum pandemi tidak banyak waktu untuk berdua. Jadi resiko untuk ada gesekan-gesekan kecil sekali, sedikit sekali. Karena masing-masing masih punya urusan, masih punya segala sesuatu yang dipikirkan sendiri, jadi aman gitu. Waktu berdua itu hanya sebentar, sedikit, kemudian tidur. Jadi resiko untuk ada gesekan kecil. Tapi begitu itu pandemi, satu rumah berjam-jam itu gesekan itu pasti akan besar ya kemungkinannya. Nah, permasalahannya bukan masalah di gesekannya tuh, bukan masalah di situasinya tuh gitu. Tapi masalah bahwa gimana nih perasaan saya nih, gimana perasaan kamu, kemudian gimana bisa muncul ketika saya negatif nih gitu, ketika merasa bahwa lah ini suami kok kayak gini gitu, lah kok istri seperti itu gitu, berarti masalahnya adalah di perasaan. Kalau kita tahu tuh sebetulnya perasaan ini muncul dari mana sih, yang mempengaruhi itu apa sih gitu, artinya kita akan berjalan sebelumnya. Nah sebelumnya adalah ternyata main kita nih yang sebetulnya prinsip utamanya tuh ada di situ yang akan sangat nanti berpengaruh terhadap perasaan gitu. Jadi sudut pandang kita, cara pandang kita, kemudian kita melihat nih ini suami begini, istri begini, itu sebenarnya ada di main kita nih gitu. Nah artinya ini yang perlu kita program gitu untuk membuat bahwa gampangnya gini nih Mbak Baby. Sebetulnya ketika kita marah, ketika kita kecewa, ketika kita sedih, ragu, itu karena siapa? Karena apa? Karena kondisi, karena masalah, situasi, atau karena apa? Dan ternyata penyebabnya itu ada karena sudut pandang kita nih, yang membuat kita melihat situasi itu, menilai masalah itu, masuk kepada perasaan. Nah, ketika itu masuk kepada ranah perasaan, rasional kita juga tidak jadi berjalan. Nah, karena tidak berjalan, yang bicara adalah perasaan. Nanti yang kita lakukan itu sangat dipengaruhi dan didasari oleh perasaan. Jadi kalau saya sih kata-kata yang sering dan saya suka, ada satu kata bahwa yuk latihan nih, itu Mbak Lucy jago nih gitu. Yuk kita latihan reframing gitu. Jadi kalau frame kita yang kali ini adalah frame-nya negatif, itu gimana caranya ya untuk positif? Karena frame yang positif, sudut pandang yang positif, ini akan menghasilkan rasa yang positif nih. Ketika rasa yang positif muncul, berarti nanti yang kita lakukan terhadap istri, terhadap suami akan positif juga. Dan respon yang kita dapatkan untuk jawabannya, untuk yang masuk ke kita, insya Allah positif juga gitu. Nah, contoh gampang nih, contoh gampang. Itu jagonya Mbak Lucy banget deh gitu. Contoh gampang gini. Ketika kita bilang nih gitu ya, ini kenapa sih gitu, ada masalah pandemi ini di rumah terus gitu, jadi ruwet, sebel gitu, karena nggak ngerti perasaan saya, nggak ngerti pikiran saya, nggak ngerti kemauan saya gitu. Itu frame yang negatif. Perasaan yang ada sumpek.
apa tuh namanya, tadi Mbak Bibi bilang apa tuh, perasaan sumpah nggak enak apalah segala macam, sebel gitu ya. Kemudian Mas Ian mengatakan jadi ruwet gitu. Tapi kalau kita bilang bahwa oh tapi ternyata begitu saya kumpul lebih lama sama istri sama anak gitu, yang tadinya ada di luar negeri, yang tadinya nggak pernah ada gitu, oh waktu yang dulunya tidak pernah ada, nggak ada time quality time, nggak ada, ternyata ini akan menjadi saya lebih banyak ketemu dengan mereka, saya lebih bisa dekat dengan mereka. Itu kalau Mas Dani begitu kan ya, karena dia lebih senang. Jadi ini justru frame-nya positif banget. Jadi rasanya jadi positif juga. Nah, jadi yang penting adalah frame kita nih. Bagaimana caranya kita memandang segala sesuatunya menjadi lebih bagus atau menarik. Katakanlah begini, istri saya nih cerewet banget sih, nggak ngerti banget sih kenapa sih dia hal-hal yang sekecil ini dia bisa ngamuk gitu. Misalnya nggak penting gitu bisa marah banget gitu ya. Pernah nggak kita berpikir bahwa, loh, kenapa ya kok istri saya marah? Oh, ternyata dia marah itu bukan karena nggak suka sama saya. Itu frame kita ganti nih. Oh, dia marah itu bukan karena dia benci sama saya, dia sebel sama saya, itu yang kata fasenya Mbak Lucy tadi gitu ya. Ternyata dia marah itu justru